karena mau mendekat kepada Tuhan Yesus. Disitulah kita akan memperoleh kelegaan dari Tuhan, saudara. Itu Tuhan yang berkata, ya. Nah, bagaimana bagi kita, saudara, para murid Yesus? Tuhan mau juga kita memiliki a teachable spirit ini. Semangat roh yang mau diajar, hati yang bisa diajar, kita butuh. Karena itu yang membuat saudara dan saya bertumbuh di dalam kerohanian kita, bertumbuh di dalam karakter kita. Nah, tadi saya bilang hari ini kita berbicara tentang lidah sebagai bagian daripada proses teachable spirit itu. Maka lidah kita pun harus dijaga. Jaga, saudara. Seperti lidah Yesus, maka Allah berkehendak lidah Yesus sebagai lidah seorang murid. Maka Allah pun berkehendak lidah kita menjadi lidah seorang murid yang boleh memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Kolose pasal 3 ayat 8. Kolose pasal 3 ayat 8 berbunyi, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, buang, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi dari mulut kita ini bisa keluar tuh, saudara, kata-kata yang kemarahan, emosi, kata-kata geram, kata-kata kejahatan, merencanakan yang jahat, kata-kata fitnah atau gosip, maupun kata-kata kotor bisa keluar dari mulut kita. Firman Tuhan mengatakan jangan sampai terjadi, buang itu semua. Apa yang ada di dalam mulut yang bisa merusak, buang. Jauhkan itu dari kita. Kita dipanggil untuk memiliki lidah sebagai seorang murid, bahwa dari mulut kita kiranya keluar perkataan-perkataan yang memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Dan melalui ini ditarik kesimpulan bahwa ada kuasa dalam lidah manusia. Dalam perkataan kita itu ada kuasa. Kuasa memberi semangat atau merusak. Nah, kalau kita memiliki teachable spirit, roh yang mau diajar, hati yang bisa diajar, maka mulut kita pun akan terus diperbaharui. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang penuh kasih karunia. Yesus penuh dengan kasih karunia, kata-katanya. Dia hanya marah ketika orang-orang yang berusaha menghalangi orang-orang percaya pada Tuhan. Yesus cuma marah kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang memiliki yang disebut roh agamawi, yang menghalangi kebenaran Tuhan sehingga orang-orang tidak bisa menemukan kebenaran. Tuhan marah kepada orang-orang seperti itu. Di luar mereka, Tuhan itu luar biasa. Kepada orang yang bahkan yang berdosa luar biasa, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Wanita yang sudah penuh dengan kekecewaan, wanita Samaria yang sudah 5 kali menikah, yang terakhir dia sudah kecewa dengan namanya pernikahan dan laki-laki, dia sudah ogah. Akhirnya yang ke-6 dia kumpul kebo dengan pria lain. Tuhan jamah dia, Tuhan pulihkan hidupnya. Haleluya, saudara. Bahkan orang yang di kayu salib pun yang terakhir bersama Yesus itu. Pada waktu orang itu mau berubah, Tuhan kasih kesempatan. Hari ini engkau bersamaku. Di tengah-tengah penderitaan pun Yesus memberikan semangat baru kepada orang yang menderita, saudara. Haleluya. Ada kuasa dalam perkataan. Apakah itu memberikan semangat, memberikan kelegaan, atau merusak? Nanti sebentar kita akan melihat, bisa dimatiin lampunya. Kita nanti akan mendengar klip dari satu video dari Dr. Masaru Emoto. Beliau melakukan percobaan dengan beras. Beras itu ditaruh di dalam
gelas dan diisi dengan air murni. Jadi bukan sembarangan air tapi air murni yang dengan tujuan untuk biasa untuk kayak seperti bikin bir atau fermentasi gitu dicampur dengan air yang murni. Dan kemudian ada 3, 1 semuanya sama, ukurannya sama, air murni sama. Yang satu dilabel I love you, I thank you. Yang satu lagi dilabel I hate you. Yang satu lagi tidak ada label, artinya diacuhkan. Dan nanti Anda bisa lihat hasilnya. Kita lihat ini. Thank you. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker, "You're an idiot" to the second, and the third one he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Tell some dreamy story, but almost. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with... Dr. Masaru Emoto ini membuat 3 tempat, saudara ya. Jadi yang satu tempat ditulis thank you, yang satu artinya idiot, baka tadi kita dengar bahasa Jepang, kemudian yang ini diacuhkan. Setelah 1 bulan saudara, ternyata dalam percobaan itu beras yang dipuji, saya thank you, you are good, I love you, itu fermentasinya sangat bagus sekali. Yang kedua yaitu yang disebut kamu bodoh, kamu goblok, kamu nggak becus, baka, ya, dame. Itu paling hancur, itu paling hitam. Kemudian yang satu lagi yang terakhir, yang ketiga yang diacuhkan, tidak digubris, tidak dianggap, itu mulai hitam-hitam dan rusak juga, saudara. Poin di sini bahwa dokter Emoto itu membuat satu pernyataan bahwa penting sekali bagi orang tua khususnya untuk boleh make sure punya komunikasi yang sehat dengan anak-anak, ya, memuji anak-anak dan pastikan harus ada interaksi, artinya jangan diacuhkan anak-anak, ya. Dan ini ujian ini, cobaan ini sudah cukup banyak orang yang mencoba dan hasilnya kurang lebih sama begitu. Yang dipuji, yang di say thank you, diperhatikan itu sehat. Yang dijelek-jelekin itu hancur, yang tidak dipedulikan juga akan menjadi hancur. Nah, dari sini saudara, kita boleh bersyukur kita punya Alkitab. Tidak perlu nungguin sampai Anda harus menguji ujian ini benar apa enggak. Karena kita punya kebenaran di Alkitab. Ribuan tahun sebelum dokter Masaru Emoto melakukan pencobaan dengan experience ilmiah dengan beras. Ini ternyata firman Tuhan ribuan tahun yang lalu sudah kasih tahu kok. Bahwa memang ada kuasa di dalam lidah kita. Kita perlu mempunyai lidah seperti seorang murid yang mau diajar, mau diubah. Karena dari lidah ini ada kekuatan yang bisa membangun, bisa memberikan semangat, memberikan kelegaan atau merusak, menghancurkan. Ya. Amsal pasal 18
Amsal 18. Kita akan baca bersama-sama, saya tungguin enggak apa-apa. Amsal pasal 18 ayat 20 dan 21. Kita baca bersama-sama. Haleluya. 1, 2, 3. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil, jangan cepet-cepet. Thank you untuk semangatnya. Ya, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Jadi mulut kita ini membuat kita ini kenyang, puas, atau membuat kita selalu tidak puas. Ada satu lapar, ada sesuatu keinginan yang negatif, saudara. Dari mulut. Ayat 21, kita baca bersama-sama, ini sangat clear. 1, 2, 3, hidup dan mati dikuasai apa saudara? Lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah loh saudara. Yes, kita tahu memang Tuhan berkuasa atas hidup dan mati. Tetapi ada bagian yang Dia berikan penguasaan itu pada lidah manusia. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. 1, 2, 3. Siapa suka menggemakkannya akan memakan buahnya. Anda suka menggemakkan apa dalam mulut kita? Gemak omelan, gemak kekecewaan, gemak omongin orang. Itulah nanti yang kita makan. Atau sebaliknya, gemak puji Tuhan, gemak iman, gemak percaya pada firman Tuhan. Itulah yang kita akan makan, nikmati. Ada kuasa di dalam mulut kita, di dalam perkataan kita, di dalam lidah kita. Amsal pasal 15 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Amsal 15 ayat 4. 1, 2, 3. Haleluya. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Apakah lidah kita itu lidah yang seperti pohon kehidupan, ada sesuatu yang menyegarkan, semangat, kelegaan, atau lidah kita itu lidah curang melukai. Perkataan kita bisa melukai. Saya tidak ngerti gimana prosesnya, tetapi pada waktu tadi beras itu 1 bulan diomongin, baka dah, dame dah yo. Ya, kamu nggak berguna, kamu nggak berhasil, kamu goblok. Itu yang paling gawat, saudara. Yang paling hitam itu yang diomongin perkataan-perkataan negatif. Yang diacukan juga lama-lama rusak ya, karena merasa kecewa atau istilahnya. Nah, Anda bisa bayangin bahwa betapa lidah itu bisa melukai. Bahkan beras dilukai. Nah, saya kagak ngerti. Tapi yang jelas dari proses ini bahwa lidah itu ada kuasanya. Dan firman Tuhan ribuan tahun yang lalu sudah beritahu kepada kita. Haleluya. Sehingga kita punya hal yang bisa memperbaiki hidup kita. Jelas bahwa Tuhan ingin menjaga dan melindungi kita dengan memberitahu bahwa ada kuasa dalam perkataan dalam lidah manusia. Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23. Firman-Nya berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Seringkali kalau kita tidak menjaga mulut dan lidah kita ini, timbullah kesukaran. Timbullah kekacauan, keributan. Gara-gara urusan mulut, saudara. Ya, seringkali membaca di koran-koran orang ribut karena mulut. Ya. Orang ribut karena mulut. Oh sekarang sih saya banyak diem pastor. Cuma tetap bisa ribut karena ributnya dari internet. Ngomong kan kata-kata itu kan saling mengejek, terus ngajakin duel, satu mati. Gara-gara ngomong saudara, gara-gara komentar yang gak diperlukan, akhirnya
terjadi kesukaran dan kadang-kadang kesukaran besar. Ya, dan kita tahu di berita kadang-kadang remaja-remaja itu ribut sampai terjadilah ada yang sampai kepala anak remaja yang lain dipukul-pukul sampai masuk ke rumah sakit itu. Gara-gara semua itu kayak begitu saudara. Ya. Nah, jaga, pelihara mulut dan lidah kita. Orang tua pun bisa ribut, tetangga pun bisa ribut karena omongan, saudara ya. Nah, kemudian kita lihat ada pernyataan lagi bahwa dalam lidah ada kuasa Tuhan. Amsal 20 tadi 21 ayat 23, Amsal 12 ayat 18. 12 ayat 18. Kita baca bersama-sama 1 2 3. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Saudara pernah ngalami atau ketemu dengan orang model gitu? Hah? Pernah? Ya, gak usah kasih kesaksian. Tapi tahu bahwa ini memang benar saudara. Lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Rasanya kalau ngomong sama dia tuh sampai set kayak silet gitu saudara. Ya. Ini bahkan tikaman pedang katanya. Tetapi lidah orang yang bijak mendatangkan kesembuhan. Kita mau yang ini. Kita mau menjadi lidah seorang murid yang menjadi bijaksana yang mendatangkan kesembuhan. Ternyata ada kesembuhan melalui mulut. Makanya jangan sembarangan ngomong, aduh gua jantungan. Beneran lama-lama saudara. Jangan. Kalau saudara merasa gini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kesembuhanku, Tuhan pertolongan aja, aduh gua jantungan. Jangan diomongin gitu. Periksa ke dokter enggak apa-apa saudara. Untuk membuktikan, untuk mencari kepastian ya. Tetapi jangan dibiasain jantungan gue, jantungan beneran saudara. Karena ada kuasa di dalam lidah, either bisa membawa penyakit atau mendatangkan kesembuhan. Hati-hati ya. Haleluya. Ada kuasa dalam lidah kita. Kemudian Matius, bahkan keselamatan seseorang pun ada bagian tertentu yang Tuhan taruh berhubungan dengan mulutnya. 15, Matius pasal 15. Kita baca. Matius pasal 15 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Dengar ini ya. Dan camkanlah, ini unik saudara. Yesus bilang dengar dan camkanlah. Jadi penekanan 2 kali. Suruh dengar, suruh perhatikan baik-baik. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang akan menajiskan orang. Orang najis itu orang yang tidak bisa diselamatkan. Orang yang hidup di dalam dosa. Dan ternyata ada bagian yang berhubungan dengan mulut. Ngeri saudara. Ini bicara keselamatan saudara. Ya. Yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi ada kuasa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang terakhir. Hanya bagian ini yang saya kutip. Yang terakhir yang bagian saya kutip ini. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Ada kuasa di dalam lidah manusia. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup? Mau enggak kita nih mencintai hidup? Mau ya? Dan mau melihat hari-hari yang baik. Mau enggak lihat hari-hari baik? Mau? Bangkit bersama-sama 1, 2, 3. Ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan ibu. Saya minta kita bangkit bersama-sama. 1, 2, 3. Siapanya ganti saya. Bagi Anda, nama Anda ya. 1, 2, 3. Kaleb yang mau mencintai hidup
dan mau melihat hari-hari baik, Kaleb harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kaleb yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, Kaleb harus menjaga lidahnya dan terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Silakan bisa duduk. Ini sangat penting saudara. Ternyata mencintai kehidupan dan melihat hari-hari baik ada bagian yang ditetapkan melalui mulut. Tuhan bilang jaga lidahnya. Jaga lidah kita, jaga ucapan kita sehingga kita bisa menikmati hidup, bisa melihat hari-hari baik. Ada kuasa di dalam lidah kita, mulut kita, perkataan kita. Kita butuh lidah seorang murid. Kita butuh lidah yang mau diajarkan, bagian daripada a teachable spirit. Jadi di dalam segala keadaan pun, dalam kehidupan kita, ucapkanlah kepada diri sendiri, kepada diri kita, janji-janji Tuhan, perkataan yang benar dan positif kepada diri kita. Hati-hati ngomong kepada kita. Juga ucapkanlah kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita, perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan janji firman Tuhan. Ini penting sekali. Saya beri contoh. Ya. Misalnya saudara, kalau saudara satu hari punya anak, nah rekan-rekan sebagian yang anak masih kecil mungkin pengen sekolah, di sekolah yang mungkin yang bagus atau yang mahal dan sebagainya. Dan tapi mungkin Anda secara kemampuan tidak ada, ditanya sama anakmu, "Pak, aku mau sekolah ke sini." Hati-hati, jangan ngomong papa gak punya duit. Papa gak mampu nak, gak bisa apa-apa. Lebih baik Anda jangan ngomong itu, lebih baik ngomong begini saudara. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Nak, belajarlah. Andalkan Tuhan. Sebab kalau memang Tuhan berkehendak, engkau sanggup sekolah di situ. Jadi konsepnya jangan mikir diri kita. Jangan mengandalkan kita. Gak punya duit, papa mah gak bisa gini, gak bisa ini. Gak bisa. Tapi biar kita konsepnya bawa anak-anak kita untuk berharap kepada Tuhan. Dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam segala area minta hikmat sama Tuhan. Sehingga kita ngomong yang benar. Kita ngomong yang sesuai dengan janji Tuhan. Kita ngomong yang positif. Karena di dalam lidah kita ada kuasa. Kuasa memberikan semangat, memberikan kelegaan, memberikan kesembuhan. Atau yang keluar melukai, merusak, mengecewakan, kesukaran. Kiranya kalau kita mau lihat mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik kata firman Tuhan, mari jaga lidah kita. Perhatikan ucapan kita. Miliki a teachable spirit. Roh yang mau belajar, hati yang bisa diajar sehingga kita berubah. Amin. Karena Tuhan ingin kesembuhan dari Dia ada bersama kita. Dia ingin hari-hari yang kita lewati boleh mengalami kebaikan Tuhan. Dia ingin supaya hidup yang kita alami, hidup yang kita berkata is from the Lord. Kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. 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 Tuhan terima kasih. Pada hari ini kami boleh mendengar Tuhan. Dari firman-Mu. Kami ingin bertumbuh terus dalam pertumbuhan rohani. Kami ingin terus bertumbuh di dalam karakter.
Kami ingin memiliki a teachable spirit. Roh yang bisa diajar, hati yang mau diajar. Dan salah satunya bagian yang kami harus belajar adalah memperhatikan mulut kami, Tuhan. Berikan lidah seorang murid seperti Yesus pun memiliki lidah seorang murid. Tuhan, kami mau, Tuhan, bahwa kami boleh berkata-kata yang benar. Kami boleh berkata-kata sesuatu yang menggemakkan kehidupan. Kami boleh mengucapkan perkataan yang membawa kesembuhan. Kami boleh mengeluarkan ucapan-ucapan yang membawa damai sejahtera dan menghindari kesukaran dan pertingkaian. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Mampukan kami sebagai orang tua untuk mengucapkan hal yang benar kepada anak-anak kami. Sehingga hari-hari anak-anak kami boleh mengalami hari-hari yang baik. Dan mereka juga boleh mencintai kehidupan. Jauhkan kami dari perkataan emosi, kegeraman, kemarahan yang dapat melukai anak-anak kami. Atau melukai sekeliling kami, atau melukai suami atau istri kami, ya Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Berikan kami perkataan yang boleh membawa kesembuhan. Banyak di dunia ini, banyak yang sakit. Sakit hati, sakit jiwa, sakit mental, sakit tubuh. Tuhan, biarlah ucapan kami boleh membawa kesembuhan bagi orang sekeliling kami juga. Tuhan, terima kasih. Kami mau, Tuhan, menggemakkan perkataan hidup, perkataan benar, perkataan damai sejahtera, perkataan kesembuhan, perkataan iman. Sehingga kami boleh memakan buah-buah yang keluar dari mulut kami itu. Terima kasih, Tuhan. Kami mencintai hidup dan kami mau melihat hari-hari yang baik di depan kami. Terima kasih, Tuhan. Berikan kami lidah seorang murid. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.